energi, bukanlah hanya sebuah reaksi. Dia selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. Setinggi apa kamu bisa melompat? Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, Harapan, hati, dan mata yang berkelana. Dari masa kini hingga ke masa depan. Yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Menurut teori ilmu bikin-bikinan, manusia yang senang bikin sesuatu itu namanya beginners. Mulai dari bikin rumah, bikin pusing, bikin kaget, bikin salah, sampai bikin yang enak-enak. Buat beginners, ada Bogasari. Selalu ada, selalu sedia bakingin kamu. Mau bikin roti, bikin mie, bikin gorengan, bikin kue bolu, bikin cookies, bikin martabak, sampai bikin PO. Bikin aja, karena Bogasari dengan bahan bermutu, putih alami, bakal jadi bakingan terbaik untuk apapun yang mau kamu bikin. Kamu gimana? Sudah bikin apa hari ini? Ayo bikin yuk! Bareng aneka macam tepung terigu berkualitas, persembahan dari Bogasari. Bogasari, bikin semua bisa. Selamat sore dan selamat datang di Teater Kautaman, Gedung Pewayangan Kautaman, Jakarta. Hari ini akan dilaksanakan dengan acara talkshow dengan tema Nilai-nilai Seni Budaya Keraton Surakarta, merupakan rangkaian acara dalam pergelaran wayang orang dari Pawiyatan Keraton Budaya Surakarta Hadiningrat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lama lagi kita akan segera mengetahui apa itu nilai-nilai seni budaya Keraton Surakarta. Nilai-nilai seni budaya Keraton Surakarta adalah pusat atau sumber informasi budaya Jawa, sekaligus menjadi perisai dalam era globalisasi. Lebih lengkapnya akan kita undang ke atas panggung sebagai moderator, yaitu Ibu Dwi Woro Retno Mastuti M.Hum. Beliau adalah dosen sastra dan budaya Jawa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dan sekaligus pengurus Senawangi Program Pengembangan dan Pemanfaatan periode 2022-2027. Ibu Woro ini lahir di Magelang 23 November 1959. Mengajar di program studi Jawa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Penelitiannya budaya yang dilakukan adalah meneliti naskah-naskah kuno, Jawa kuno, Jawa klasik, Cina Jawa, dan budaya peranakan Tionghoa di Indonesia. Mengikuti berbagai seminar dan pertemuan ilmiah di dalam dan luar negeri, baik sebagai pembicara maupun peserta di bidang organisasi. Menjadi anggota Asosiasi Tradisi Lisan, memprakarsai berdirinya Sanggar Budaya Rumah Cinta Wayang dari tahun 2014 sampai sekarang. Dan sanggar itu sampai sekarang masih aktif menampilkan cerita-cerita wayang, khususnya gaya Tionghoa ya Bu Woro. Mohon maaf kalau misalnya diluruskan. Ya, selanjutnya saja langsung kami persilahkan Ibu Dwi Woro Retno Mastuti bisa menuju ke atas panggung. Dan
Narasumber pada sore hari ini sudah tidak asing lagi mungkin di telinga kita di bangsa Indonesia, terutama di lingkungan seni budaya. Beliau adalah Ibu Dokteranda Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari MPD. Dan sudah berterima kasih kami mengucapkan untuk berkenan bisa bersama kami dalam acara talkshow dengan tema nilai-nilai seni budaya Keraton Surakarta Hadiningrat. Kepada yang terhormat Ibu Dokteranda Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari MPD, kami silakan menuju ke atas panggung. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam peserta talkshow pada sore hari ini juga terima kasih sudah dihadiri oleh Ibu Oneng Setioharini. Beliau adalah Sekretaris Deputi Destinasi Kemenparekraf. Terima kasih Ibu atas rawuhnya. Dan kami ulangi untuk informasi selanjutnya, mari ramaikan sosial media IG, TikTok, dan Facebook untuk bisa memfollow dan bisa menge-share foto dan video Anda dalam acara talkshow pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin, mari kita segera bersama menyimak apa yang akan disampaikan dalam nilai-nilai seni budaya Keraton Surakarta Hadiningrat. Kepada Ibu Dwiworo Retno Mastuti M.Hum, waktu sepenuhnya kami berikan. Silakan. Tes. Ya. Terima kasih Ibu Mbak Martini. Kepada para hadirin saya ucapkan selamat siang, mudah-mudahan tidak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show tentang nilai-nilai seni budaya Keraton Surakarta, dan khususnya kepada narasumber kita yang luar biasa, Gusti Mong, panggilan akrabnya, atau Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari. Nah, tepuk tangan dong buat narasumber. Kalau di keraton memang tepuk tangan jarang ya Bu ya, tapi lebih akrab dengan kalau di kegiatan umum seperti ini tentunya informasi yang akan kita tunggu dari Gusti Mong ini pasti luar biasa, karena walaupun yang hadir ini ada 100.000 yang tidak kelihatan, tetapi yang ada itulah mewakili sejuta umat ya, bangsa Indonesia. Tapi kalau sejuta umat yang uang yang dikecilkan jadinya 1.000 umat ya, itu ada di WA tuh lucu-lucu ya. Baik, untuk memulai acara ini saya perkenalkan Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari atau biasa dipanggil Gusti Mong. Lahir di Surakarta, sama-sama November rupanya. Ya, merupakan putri dari pasangan Sri Susunan Pakubuwono ke-12 dengan Kanjeng Raden Ayu Pratopo Ningrum. Beliau adalah pemerhati budaya keraton, koreografer, pelatih dan penari bedoyo di Keraton Kasunanan Surakarta. Kemudian juga Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat, pengurus Yayasan Keraton Surakarta Hadiningrat, Ketua Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Keraton Surakarta, Pengagang Sasono Wilopo Keraton Surakarta Hadiningrat. Banyak ya, ininya 2 halaman. Mungkin saya tidak bisa bacakan semua ya Ibu atau Gus Simong, tapi ada penghargaan yang memang sudah beliau terima, yaitu tahun 2011 Fukuoka Prize bidang kebudayaan dari Fukuoka Prize. Kemudian tahun 2010 mendapatkan rekor dunia rekor dunia Indonesia atau MURI atas rekor putri keraton yang konsisten melestarikan budaya keraton sejak SMA. Wah,
Luar biasa ya. 1988 mendapatkan anugerah pariwisata seni dan budaya Adipolo Jateng dan DIY. Tahun 97 penghargaan budaya Bakti Upo Pradono atas jasa dan prestasi pembangunan di bidang kesenian dari Provinsi Jateng. Masih banyak lagi nih penghargaan Man of the Year 1992 dari Harian Suara Merdeka. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita Gus Timung. Untuk tidak berpanjang kata, karena kalau tadi kami sempat bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, bicara tentang nilai-nilai budaya Keraton Surakarta, itu udah ratusan tahun sebetulnya ya. Tetapi di waktu yang sangat singkat ini tidak mungkin kita bicara 1000 tahun atau pasti akan berhari-hari kita bicara. Ibu nanti ditulis ya, ini apa namanya, pengalaman bagaimana Ibu selama ini atau Gus Timung selama ini menjaga, melestarikan, kemudian juga tidak hanya melestarikan tapi terus-menerus menginovasi barangkali nilai-nilai budaya keraton khususnya Bedoyo itu hingga ya sejak ini tadi SMA ya Gus Timung ya sampai sekarang itu pastinya pengalamannya sejak kecil bahkan ya. Mungkin pengalaman dari kecil itu bisa dibagikan di sini bagaimana kemudian ketika Gus Timung menjadi anggota DPR Nyun Sewu itu pasti membawa juga budaya keraton di dalam kegiatan berpolitik dan juga bermasyarakat. Monggo, Nyun Sewu. Sebetulnya waktunya tidak terbatas, Bu. Tapi nanti mungkin ada pertanyaan dari para hadirin. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, ini rodok kagok-kagok ini bahasa Indonesianya. Biasa pakai bahasa Jawa. Nggih, matur nuwun yang saya hormati para peserta talkshow sore hari ini. Nggih, yang mana ini semua saya sudah kenal yang sepuh-sepuh ini karena sesepuh kita juga sering berdiskusi dengan kami untuk bagaimana melestarikan kebudayaan Jawa, pastinya yang sumbernya dari keraton. Kalau kita bicara tentang kebudayaan pasti orientasinya pasti adalah keraton. Nah, saya tadi sampaikan ke Ibu Woro bahwa Keraton Surakarta ini kan terusan Mataram. Mulai dari didirikan oleh yang Panembahan Senopati terus sampai ke Bapak dari Kutha Gedhe ke Pleret sebentar, terus di Kartosuro oleh yang Amangkurat Amral, bertahan di sana 64 tahun, terus dipindahkan Sinuwun Pakubono kedua ke Desa Solo yang sampai sekarang ini di sini, masih lestari di sana, beserta dengan seluruh nilai budaya yang sudah ditapakkan oleh pendiri dari Mataram itu sendiri, yang Panembahan Senopati, terus yang paling nyata itu adalah yang Sultan Agung Hanyokrokusumo, itu yang mana sekarang ini yang perlu saya sentil sedikit untuk penetapan hari besar Jawa, yang pasti sumbernya adalah Keraton Surakarta yang itu asalnya dari yang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini nanti tanggal 1 Suro itu kalau hitungan Jawa itu kan hitungan keraton akan jatuh tanggal 20, tanggal satunya. Tapi pemerintah atau nasional itu akan jatuh tanggal 19. Dengan begitu sementara
keraton yang saya tidak bisa ngomong, tapi waktu itu sudah memberi tanggal 18 malam untuk kirab pusaka. Tapi akhirnya kita ini kan masyarakat Jawa, masyarakat budaya, adat yang mana landasannya ada. Jadi kita tidak usah takut, kita pakai penanggalan Jawa, Yasan Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo, itu patokan kita. Jadi nggak bisa kita itu terus melenceng dari situ. Nanti kita akan dibilang apa yang selama ini kita pertahankan beratus-ratus tahun untuk menjaga nilai yang sudah ditapakkan oleh yang ini. Inilah kalau kita berbicara tentang seni, yang Panembahan Senopati ada kagungan Bedoyo Ketawang yang pasti diteruskan oleh Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, dan itu masih lestari di Keraton Surakarta sampai hari ini. Memang kemarin ada prahara sedikit yang menari dan tariannya kacau, itu selama 5 tahun, dan kemarin alhamdulillah kami sudah bisa masuk lagi dengan putusan hukum Republik Indonesia ini. Kita sudah ada di dalam, dan Bedoyo Ketawang yang tanggal 16 Februari kemarin sudah abdi-abdi di dalam Bedoyo yang menari, yang dan nanti akan tampil di sini. Kalau kita bicara nilai, jadi apa yang lahir dari Keraton Mataram, terus pastinya muaranya adalah di Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini mulai dari tata rias, corak batik, juga wayang, tarian, apa saja yang lahir dari Keraton Surakarta semua mengandung nilai filosofi yang tinggi, tuntunan hidup, dan ini nilainya adalah sudah nilai pada tataran tujuan dibikin satu seni ini adalah untuk ketuhanan itu. Jadi saya bekerja atau di keraton itu tadinya saya hanya sebagai salah satu putri Sinuwun yang seperti yang lain, tapi memang saya dididik ibu saya itu sangat disiplin untuk harus ikut nari. Bahkan dulu setiap hari Rabu dan hari Sabtu pulang sekolah itu saya sudah dibawakan sampur, tidak boleh pulang makan dulu, harus naik ke Sasono Sewoko untuk ikut latihan menari abdi-abdi dalam Bedoyo pada waktu itu. Jadi dari apa yang dipaksakan oleh ibu saya itu, akhirnya saya sendiri sebetulnya sama dengan Ibu Woro. Saya kuliah S1 saya di sastra Jawa, tapi S2-nya saya di lingkungan hidup. Nah ini nyambung-nyambung karena juga keraton itu bagaimanapun sebagai keraton yang sudah ditata untuk istilahnya menyelamatkan alam itu. Seperti yang terjadi, eyang-eyang itu membikin satu pesanggrahan mulai dari Merbabu, terus ada di Merapi, menjadi satu di Muara itu untuk mengawal air yang masuk ke Surakarta, ke Solo. Itu nyambungnya di Kandang Menjangan terus baru mengalir ke timur masuk ke keraton, yang dimana ke keraton ini di perjalanan untuk warga masyarakat setempat. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah rusak alam itu, sangat disayangkan karena
yang mana apa itu alam itu udah betul-betul dipikirkan atau dihitung oleh yang itu, sekarang jadi pabrik semua dan bahkan jadi perumahan, gunung-gunungnya dibabat dijadikan lahan untuk perumahan. Dan ini yang sangat membahayakan untuk Surakarta, terutama di bagian utara Kabupaten Boyolali. Kalau terjadi hujan besar terus di lereng Merbabu, lereng Merapi, Surakarta mesti kelelep gitu. Dan ini sangat menjadi satu PR kita juga untuk bagaimana supaya tidak terjadi ya kerusakan alam ini. Sebetulnya yang itu sudah bikin menopo pesanggerahan itu berapa puluh hektar itu hanya untuk tangkapan air, supaya kalau dibikin pesanggerahan kan tidak akan rusak oleh warga masyarakat, karena itu akan terselamatkan. Kalau dulu itu ada namanya hutan larangan itu, ya itu dulu hutan, sekarang jadi hunian semua itu. Nah ini yang gaduh aneh gitu, gaduh aneh lah. Kita kembali kepada nilai, terutama seni. Kalau kita bicara seni, terutama seni tari, itu pasti babonnya itu adalah Bedoyo Ketawang, yang mana mulai dari pakaian, tata rias, aksesoris, semua ada makna filosofinya, ajaran, ada nilainya yang perlu dipahami dan dipahamkan pastinya kepada masyarakat. Kenapa sih kok tarian kok lama-lama seperti itu, terus wajahnya dicelorengi seperti itu. Nah itu ini padahal ya durasinya kalau tariannya sendiri itu 1,5 jam, tapi kalau dengan mulai masuk sama keluar mulai masuk ke pendopo sama kembali ke kamar ageng itu 2 jam itu. Jadi ini yang tidak bisa dipungkiri, yang sampai sekarang itu sebetulnya menjadi landasan dari semua gerakan tari yang ada di Keraton Surakarta dan berkembangnya keluar keraton, yang mana itu dibawa oleh abdi-abdi dalem yang pernah mengabdi di keraton, yang mana Bedoyo Ketawang itu sendiri penarinya ada ketentuan kalau sudah nikah tidak boleh ikut menari, kecuali itu adalah priyantun dalem dari Sinuwun sendiri atau pangeran-pangeran itu. Nah, memang dalam pelestariannya itu yang paling sulit bagi kami, bagi sekarang ini setelah kita menggabungkan Sinuwun Bapak menggabungkan wilayah kerajaannya ke dalam negara Republik Indonesia ini, karena semua asetnya keraton semua dikuasai negara. Itu keraton dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim, akhirnya terakhir itu setelah reformasi malah, padahal Sinuwun Bapak itu sangat mendukung reformasi, dan saya juga yang membacakan dukungan Sinuwun di hadapan mahasiswa, ribuan mahasiswa di balai kota, dengan catatan pada waktu itu sebetulnya Sinuwun menginginkan pemerintah itu mengembalikan daerah istimewa. Itu sampai akhir hayatnya beliau masih menginginkan kudu mbok wujudke, kudu mbok elengke pemerintah duwe utang yang Keraton Surakarta Hadiningrat itu. Nah ini yang jadi satu PR kita sebagai
Ya pastinya putra-putrinya, tapi ya waktu itu kami sendiri, saya terutama waktu di DPR sampai sudah ke Mahkamah Konstitusi dan diterima dan sudah dilakukan persidangan sampai 6 kali, yang mana tinggal digedok saja, tapi saya nggak tahu pemerintah kelihatannya masih berat untuk mengembalikan daerah istimewa itu kepada Surakarta. Akhirnya kita harus mengulangi legal standingnya. Ini aneh sekali dan sangat janggal dan sangat disayangkan itu. Nyun sewu Kusimong, kita kalau bicara antara kerajaan, keraton dengan negara itu pasti ada clash nggih. Ya. Lebih baik kita bicara seni. Iya, jadi karena tidak pasti semua nyambung menyambung ya. Ya. Ada zaman dulu saya mengenal istilah Ipolexos Budmil. Ada sosial, budaya, politik. Ya. Nah, yang menjadi tekanan pembicaraan atau diskusi antara hak-hak tadi adalah di ranah politik. Tetapi mudah-mudahan dalam forum ini ada solusi yang bisa disampaikan kepada pemerintah, mungkin melalui gerakan budaya kita merangsek gitu loh, alon-alonnya kesuwen nggih. Kesuwen. Sudah Kesuwen sangat nggih. Ya. Mari kita doakan sama-sama, kita bengok-bengok aja kurang nggih. Ora dirungokke. Gak dirungokke. Karena saya juga nun sewu, saya juga pernah ada dalam satu komisi politik. Nggih. Kita tidak bisa memungkiri bahwa negara ini belum berdiri. Keraton Surakarta Hadiningrat itu 200 tahun menjadi pusat pemerintahan, yang mana pastinya sosial, politik, budaya itu ada di sana semua, dan semua infrastruktur yang atau kedinasan departemennya semua ada. Itu. Nah, dari sini saya itu pastinya kalau nyambung kepada kesenian, saya itu ya sakit hati itu. Kok mau dianggap sebagai tontonan tanpa makna saja. Tanpa makna. Juga pemerintah itu lirwo. Sebetulnya negara sudah memberikan kekuatan kepada tidak hanya Keraton Surakarta saja. Sebetulnya itu. Pada bidang kebudayaan ya. Iya. Dengan adanya undang-undang kebudayaan dan pemajuan kebudayaan, ya. Itu sebetulnya sudah, asal jangan jadi tumpuan kertas. Nah, yeah. Memang perlu proses 100 tahun lagi. Monggo jangan 100 tahun. Wah, saya udah mati. Ya, secepatnya saja. Yeah. Jadi kita dari apa yang kami alami Keraton Surakarta, yang mana pemerintah sangat lirwo dengan lestarinya keraton, pastinya dengan seluruh yang ada di dalamnya, termasuk seni budaya. Kan seni ini kan hanya pang daripada cabang daripada budaya, sementara budaya itu luas sekali dan sangat syarat dengan nilai itu. Nah, ini yang pastinya kita tidak bisa hanya melihat seni saja itu. Dari apa yang saya alami, sehingga pada waktu tahun 74 itu saya sudah ikut dalam pawiatan bekso keraton, yang pada waktu itu jadi tanggung jawab perintah keraton. Namun di tahun 74 itu dilepas oleh pemerintahan keraton, terus saya yang mengelola sampai sekarang. Terus tahun 1992 itu kami mendirikan Yayasan Pawiatan Kabudayaan,
itu dengan pertimbangan karena banyak sekali masyarakat yang kepingin belajar tentang kebudayaan keraton itu. Nah, akhirnya kami membuat yayasan itu yang terus ada Sanggar Pawiyatan Pambiworo MC Basa Jawa itu tahun 93. Terus pedalangan itu tadinya juga ada yang dilakukan di Bangsal Marcukundo. Seingat saya Bapak Harmoko itu juga sinau di sana, dan dulu juga saya sering nginjen-nginjen gitu dari belakang Nopo Kelir itu. Terus di tahun 84 itu pedalangan sudah masuk ke Yayasan Pawiyatan, jadi tanggung jawab saya lagi. Terus 3 tahun ini kami, karena saya selalu diminta untuk berbicara masalah tata rias penganten Gagrak Surakarta itu, akhirnya kami membuat Sanggar Pasinaon Busono Dalah Paes. Niko baru berjalan untuk 3 tahun ini. Itu. Nah, dari apa yang saya lakukan ini untuk Pambiworo itu sudah hampir 4.000 yang lulus, dan ini menjadi dengan sertifikasi. Ya, dengan sertifikasi, dengan Dinas Kebudayaan pada waktu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Semua begitu. Hanya tari saja yang belum saya sertifikatkan. Jadi ada berapa kegiatan terkait seni yang dari keraton yang kemudian dihidupkan kembali untuk masyarakat luar, Gusti Mo? Ya, kalau sanggarnya ada 4 itu. Ada sanggar 4 ya. Itu di Yayasan Pawiyatan. Ya, kemudian ada paes, ada ya, tari. Itu 4, ada tari, ada pedalangan, ada karawitan. Dan keraton itu kagungan 18 perangkat nopo wayang. Wayang. Nggih. Tapi abdi dalem-dalangnya yang berkurang. Nah, gitu. Bagaimana solusi di keraton itu? Nggih, tapi sekarang ini saya alhamdulillah saya ajak untuk ngisis wayang setiap hari Kamis. Kalau kebetulan saya nggak ada, ya saya delegasikan kepada putrinya Gus Sinuwun yang sekarang, Gusti Devi atau Gusti Timur itu. Jadi dan kalau seperti Gusti Timur kan penari Bedoyo Ketawang yang paling lama, karena sejak kelas 2 SMP sudah ikut jadi penari. Jadi ini yang kami lakukan untuk terus menjaga dan melestarikan, bahkan mengembangkan sekuat tenaga untuk bisa supaya seni juga budaya di keraton itu bisa lestari itu. Sebetulnya apa yang menjadi visi keraton sekarang dalam menyampaikan nilai-nilai budaya di keraton kepada masyarakat luas, Gusti Mong? Tadi yang saya sampaikan, saya ada udah hampir 4.000 orang yang lulus orang. Itu kan mereka itu akhirnya di tahun 1994 mereka itu nggak mau pisah dengan keraton. Bagaimana saya mengabdikan diri ke keraton untuk ikut menjaga dan melestarikan kebudayaan. Tepuk tangan dong untuk Gusti Mong nih, sudah 4.000 ya. Iya. Ya. Dan itu saya matur ke Sinuwun, dan makanya sekarang ini sejak tahun 94 itu Sinuwun bapaknya itu memberikan ganjaran pangkat sesebutan, atau itu sebetulnya lebih daripada penghargaan kepada orang-orang yang masih ikut melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Jawa di mana-mana. Dan terutama pada waktu itu lulusan dari sanggar saya ini.
itu. Dan mereka terus saya ada cabangnya di Tulungagung, di Malang Raya, di Blitar, di Semarang itu. Berarti saat ini era Keraton Surakarta ke depan adalah membuka diri untuk selalu memberikan atau menginformasikan nilai-nilai adiluhung keraton kepada masyarakat. Kalau tadi kita ngobrol bahwa pabrik gulanya sampai Jawa Timur ya. Nah, berarti tadi Tulungagung, kemudian daerah kekuasaan Keraton Surakarta itu luar biasa sebetulnya. Itulah yang nanti kembali ke politik lagi ya. Pemerintah rodok belum legowo untuk mengembalikan daerah istimewa. Iya, nanti tidak ada Jawa Timur ya, yang ada Surakarta bagian timur jauh gitu. Dan mereka sebetulnya sekarang lagi menyusun untuk bisa menjadi satu kelompok masyarakat Mataraman. Oh, masyarakat Mataraman, ya. Itu ada Kediri, Nganjuk, terus Medion, Trenggalek, terus Ponorogo. Iya. Itu desanya ibu saya. Iya, Trenggalek, nggih. Terus Pak Eko Cipto juga di Nggalek. Oh, nggih. Saya pernah ke sana. Siapa yang mengampu di sana, Gusti Mom? Sinuwun Pakubono ke-10 itu kan membikin satu masyarakat adat yang dinamakan Pokoso, Paguyuban Kawula Kraton Surakarta. Itu diresmikan tanggal 29 November 1931 dan sampai sekarang masih eksis dan malah bertambah berkembang. Wah, saya nggak lulus sastra Jawa kalau begini nih sebetulnya nih. Ada 26 kabupaten yang kita sudah punya cabang. Dan kebanyakan dibina oleh bupatinya juga dengan pejabat-pejabatnya. Ya, ini mungkin ada Pak Darmoko di sini atau bidang penelitian dari Senawangi ya. Dan sepertinya ini jarang diungkapkan pengembangan ya budaya Keraton Surakarta ke arah timur, karena setahu saya ada perbedaan gaya antara Jawa Timur dengan Jawa Tengahan, khususnya Surakarta. Nah, itu bagaimana? Inilah yang kita perlu ingatkan. Bahwa Surakarta, Mataram Surakarta itu kan muaranya di Surakarta nih. Itu kan wilayah kerajaannya kan Jawa Tengah, Jawa Timur. Panjenengan pirsani kabupaten-kabupaten di Jawa Timur itu semua itu bawa Surakarta. Kalau rumiyin tasih menapa? Jadi yang bikin kabupatennya sama alun-alunnya, perangkat pemerintahnya semua abdi dalem. Sehingga pada waktu kita itu menggabungkan wilayah kerajaan Sinuwun Bapak itu sampai akhirnya bingung kan pemerintah itu, terus ini keraton ini gimana, dan Bapak sendiri juga mengingatkan terus, kok kowe terus meneng wae kabeh mbok apa jenenge kuasa iki kok terus kowe ra nganggo mikir keraton. Atribut keratonnya hilang ya. Akhirnya kan keluar PP Perpres nomor 29 tahun 1964, yang mana pada waktu tahun itu abdi-abdi dalem itu ditari arep melu neng jobo, dalam arti bekerja di luar keraton, karena semua departemen keraton itu diambil pemerintah. Iya. Itu. Jadi departemen sekarang ini sama dengan departemen yang ada di keraton. Ya, karena itu tadi Keraton Surakarta kan sudah lebih dulu ada daripada Republik Indonesia kan. Nah, itu. Nah, terus setelah itu keluar Perpres 29 tahun 64 itu tapi dengan catatan bahwa yang ada bekerja di dalam keraton itu tetap digaji seperti PNS. Seperti itu. Bahkan sampai di pensiun.
itu dipasrahkan kepada Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Tapi sampai sekarang tidak dijalankan Perpres itu. Sing salah sopo saya nggak tahu. Bisa jadi bahan riset nih, penelitian pengembangan Senowangi ya. Mudah-mudahan ada solusi, paling tidak dibuka ya materi ini untuk mendapatkan perhatian dalam satu ya diskusi yang lebih mendalam lah, karena tadi kita sudah bicarakan di awal, seni tidak lepas dari negara sebetulnya, tidak lepas dari politik dan tidak lepas dari keamanan yang disampaikan di Departemen Pertahanan. Yang pernah saya dengar adalah ketahanan bangsa yang paling akhir adalah budaya. Mohon izin Ibu Woro untuk karena kita ditemani Bu Woro itu sampai pukul 15.10, jadi diadakan sesi tanya jawab. Oh iya. Ya. Ada 3 penanya. Oh boleh sudah ada ya? Ya, saya akan menunjuk saja karena mungkin nanti akan sungkan-sungkan dan karena memang waktunya kita terbatas. Untuk penanya yang pertama kami berikan kepada Bapak Suparmin Sunjoyo. Yang kedua nanti dari Ibu Utari Nur Permadi, kemudian yang ketiga mewakili dari insan perfilman dan aktor aktris, hadir di sini Mbak Ira Wibowo. Ya, silakan nanti sesi tanya jawab, silakan untuk dilanjutkan kepada Ibu Woro, kami berikan waktunya. Ya, dipersilahkan. Soalnya kalau sudah bicara seni memang asik ya, tetapi ya ini moderatornya kesenengan. Monggo Pak Parmin, nggak katur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suparmin Sunjoyo, Ketua Dewan Kehormatan Senawangi. Yang akan saya tanyakan pada Gus Timung, di negara-negara di dunia ini, saya perhatikan kalau riwayatnya dulu ada kerajaannya, pasti negara itu maju. Kita perhatikan negara-negara di Eropa, Belanda, Swedia, lain-lain, itu ada kerajaan-kerajaannya. Dan ada juga yang misalnya contoh, kebetulan saya pernah tinggal di sana, di Suriname itu tidak ada kerajaannya, jadi negaranya selalu terbelakang. Tapi ini langsung saja yang akan saya tanyakan, seperti kita ketahui banyak benda-benda bersejarah, benda-benda berharga dari keraton baik Solo maupun Jogja itu yang diangkut oleh Belanda ataupun Inggris. Barangkali kalau boleh mengetahui sampai sekarang itu benda-benda apa yang kira-kira mahal harganya atau nilainya dari berbagai segi nilai budaya maupun nilai sebagai value sebagai harta benda begitu. Dan itu masih ada berapa banyak dan kemungkinan untuk mengembalikan lagi itu bagaimana, terus bagaimana, sejauh mana. Tapi memang waktu itu kalau benda-benda yang sifatnya arsip itu kalau tidak diambil di negara-negara maju mungkin banyak yang rusak gitu. Tapi kalau kemajuan sudah kita alami, sudah bisa menyusul, mungkin bisa dikembalikan lagi ke keraton baik Jogja maupun Solo. Jadi pertanyaannya, kira-kira apa saja benda-benda yang paling berharga dari Keraton Surakarta yang diangkuti oleh Belanda ataupun Inggris atau mungkin juga Portugal begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, dirangkum sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat nuwun dan selamat untuk pertunjukan serta diskusinya ini Gus Timung. Saya ingin menanyakan karena tertarik sekali dengan pendapat Gus Timung tadi yang juga membuat hati saya pedih ketika
nilai-nilai luhur sebuah keraton yang sudah sedemikian lama menjadi landasan dari bangsa kita, ternyata hanya dilihat sebagai tontonan. Yang kami ingin tanyakan adalah karena nilai-nilai budaya itu juga bisa ditularkan melalui lembaga pendidikan, bagaimana hubungan Keraton Kasunanan maupun sanggar yang dibina oleh Gus Dimong sendiri dengan lembaga-lembaga pendidikan setempat seperti UGM, kemudian UNS atau ISI, IKJ, dan yang ada di Indonesia serta di luar negeri, Harvard, Cambridge, Oxford, seperti itu. Semoga ada kerjasama yang bisa menghasilkan satu penelitian atau pengembangan secara akademis sehingga ada perspektif baru terhadap nilai budaya luhur yang barangkali bagi para pemegang kuasa politik praktis hanya dilihat sebagai alat untuk meraih popularitas misalnya. Tetapi bagi masyarakat secara umum bisa menjadi landasan untuk mencari kebahagiaan masyarakat. Terima kasih. Maaf Ibu, namanya tadi? Sewu, saya Utari Nur Permadi dari Yayasan Mekar Pribadi. Dulu di TVRI. Oh, matur nuwun. Selanjutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Ira Wibowo. Saya mungkin lebih bertanya sebagai masyarakat luas. Kebudayaan ini kan merupakan harta karun sebetulnya ya untuk bangsa Indonesia. Tapi kalau melihat anak-anak remaja sekarang, banyak yang sudah bahkan berbahasa Indonesia pun susah gitu. Lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Apalagi lebih kembali lagi ke akarnya. Nah untuk itu mungkin dari keraton sendiri apa yang sudah dilakukan mungkin kerjasama dengan bidang pendidikan atau apa yang bisa membantu supaya anak-anak kita lebih kembali lagi merasakan cinta terhadap budayanya sendiri dan apa juga yang bisa kami sebagai masyarakat awam lakukan untuk membantu proses itu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada 3 penanya. Mungkin saya ulang sedikit dari Pak Parmin, benda-benda berharga keraton Surakarta yang ada di Inggris, di kerajaan Inggris ataupun kerajaan di Belanda, bagaimana upaya untuk mengembalikan dalam tanda kutip ya, atau yang paling berharga dari benda-benda tersebut yang dimiliki oleh kerajaan Inggris. Kemudian yang kedua dari Ibu Utari adalah bagaimana kerjasama keraton dengan lembaga pendidikan khususnya dalam bidang akademis. Dan kemudian dari Mbak Ira Wibowo, bagaimana juga kerjasama keraton dengan lembaga pendidikan khususnya untuk anak-anak agar kembali atau mengenal kembali akar budayanya. Monggo Gus Dimong. Terima kasih. Saya mulai dari posisi keraton pada waktu itu. Keraton Surakarta Hadiningrat terusan Mataram ini adalah kerajaan berdaulat. Jadi kelihatannya lebih beruntung daripada yang tidak berdaulat. Yang dalam arti pada di situ adalah yang berdaulat itu ditandai dengan kontrak panjang. Dan kalau yang tidak berdaulat ada di bawah pemerintahan Belanda itu berkontrak pendek. Itu ada di BPUPK itu ada 250 kerajaan yang mendirikan republik ini. Itu yang berdaulat hanya 13. Yang lainnya adalah
dalam kontrak pendek itu. Nah sebetulnya di sini saya bilang lebih Keraton Surakarta karena saya sampai hari ini belum begitu tahu barang-barang apa saja yang dibawa oleh pemerintah Belanda ataupun Inggris, karena kita tidak pernah berhubungan dengan Inggris. Surakarta, Mataram Surakarta. Terus juga dengan Belanda itu adalah kontrak panjang, jadi sama-sama negara. Itu pastinya Belanda tidak berani aeng-aeng. Kalau yang tercecer di luar di bawah mungkin, tapi kalau yang ada di dalam keraton saya kira sampai hari ini itu masih lengkap dan masih aman. Begitu. Kalau panjenengan tadi tanya berapa jumlahnya, wah saya nggak bisa menghitung, ribuan. Sekarang baru wayang saja ada 18 kotak, kalau rata-rata itu 400 sudah berapa ribu. Gamelan itu ada berapa perangkat. Kalau untuk pusaka itu kalau 5.000 masih ada. Itu baik keris ataupun tombak. Belum artefak yang lain-lain. Itu barang-barang yang lain, dan itu masih terjaga bagus di keraton. Dan saya kalau ada cerita keraton menjual keris atau menjual tombak, itu adalah yang sudah menjadi hak atau putra-putra dalem yang dulu itu untuk pangeran saja. Saya punya catatan. Dilalah ya kersane Allah mungkin menemukan catatan kalau dari mulai umur berapa dapat apa, umur berapa nanti kalau perempuan mulai dewasa dapat kalung, suweng, itu ada pangeran itu kalau sudah digadui rumah digaji. Untuk keris itu ada 7, tombak itu ada 5. Itu menjadi hak putra dalem itu. Kalau perempuan itu perhiasan 7 set dengan ini jari itu 70 pasang pesangonipun. Karena perempuan dulu ditampake kepada pegawai pejabat di mana gitu, bupati mana gitu. Itu zaman Pakubono ke-10 masih berjalan. Pakubono ke-11 sudah tidak. Itu. Apalagi Pakubono ke-12 golek dewi. Itu. Nah, dari ini sebetulnya tadi semua sudah dikuasai negara, tidak ada timbal baliknya apa-apa terhadap keraton, yang akhirnya keraton ya krisis ekonomi. Begitu. Nah, untuk upacara adat pun banyak sekali yang dipangkas. Sekarang ini tinggal ada yang besar itu ada 6. Itu. Ya memang ada subsidi dari pemerintah, ning sithik banget. Iki lho, enenge duit sakmene, sedeng ra sedeng sakmene. Dan itu pakai proposal. Jadi kita ngemis. Padahal kita dulu adalah pemilik negara ini, pemilik kekayaan ini. Tidak hanya Keraton Surakarta, keraton-keraton di Indonesia seperti itu. Kebetulan saya jadi sekjen Forum Komunikasi Keraton Nusantara sejak tahun 95. Jadi kami selalu ketemu, saling mencurhat apa saja kendalanya menghadapi pemerintahan setempat ataupun pemerintahan pusat. Dan untuk dalam rangka pelestarian keraton itu sendiri.
Itu. Ngaten Pak Parmin. Nah, terus kangge Mbak Utari. Ya, kerjasama itu sejak tahun 80-an itu kami sudah dengan universitas-universitas itu mengadakan MOU, baik itu UNS sendiri, terus Gajah Mada, terus Jogja itu yang swasta itu termasuk UNJ, bukan UNJ. Bahkan saya maju ke Mahkamah Konstitusi itu dengan UII Jogja. Itu. Jadi kerjasamanya seperti itu. Terus juga dengan Cornell University, Tokyo University, yang dari luar, di Belanda pasti itu menopo, Inggris juga ada. Terus yang terakhir tahun 2015 itu kami dengan pemerintahan Jerman untuk digitalisasi naskah-naskah. Itu udah selesai. Itu. Kalau dengan Cornell University pada waktu itu untuk katalogi dan untuk mikrofilm. Dulu belum ada digital itu, jadi mikrofilm itu dengan Cornell University, terus dibiayai oleh Ford Foundation. Itu. Terus tahun 2003 itu dengan Jepang Foundation itu melanjutkan untuk reparasi perbaikan naskah-naskah itu. Jadi Keraton Surakarta mempunyai manuskrip itu 1400-an. Itu. Jadi kita, dan untuk sanggar atau Yayasan Pawiatan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran itu dengan Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekarang di Kota Surakarta. Itu jadi sebetulnya sudah ada, cuma ya kadang-kadang kalau yang setahu saya, yang saya alami itu sekarang yang sudah menjadi Institut Seni Indonesia, perguruan tinggi, ISI, ISI. Ya. Itu kan dulu kan sudah disilik nggon tempat, disilik gamelan, gurune digawa rono kabeh untuk pembelajaran. Setelah dia dapat singkirke semua. Pensiun. Itu sifat manusia mana saya nggak tahu. Itu. Kacang lali. Jadi kacang lali lanjaran ini wis sudah mau jadi omongan gitu. Ini memang sangat memprihatinkan. Mereka jadi gede, UNS itu loh. Itu juga gitu, dikek inggon. Terus tanahnya itu pun juga tanahnya keraton yang untuk universitas itu. Yang sekarang. Nah, nggih. Oh, nggih. Kok Bapak nggak dijadikan dewan penyantun? Aneh ya. Nah, itu tuh nyantun sak jeke universitas itu ada harusnya. Itu. Jadi pada waktu keraton itu Republik ini berdiri, yang saya tahu hasil penelitian saya kenapa sampai terjadi seperti ini, karena pada waktu itu tadi yang Perpres nomor 29 itu kan akeh banget sing do metu toh. Gitu, ikut negara gitu. Keraton ditinggal. Terus bahkan pada waktu itu masyarakat itu keraton itu dituding-tuding sebagai anteke londo. Sentono-sentono dalam sendiri yang punya garis tidak berani pakai gelar kebangsawanannya karena takut di masyarakatnya dituding antek londo. Gitu. Saya juga baru 4 tahun ini menemukan bahwa perjanjian Giyanti itu bukan perjanjiannya Sinuwun Pakubono ketiga dengan Mangkubumi.
Itu perjanjiannya Mangkubumi Sultan pertama dengan Belanda dalam rangka Mangkubumi bicara dengan Belanda supaya dimintakan tanah bagian atau bisa seperti pangeran-pangeran yang lain. Jadi posisinya itu tanggal 13 Februari itu, setiap Februari saya diduding-duding terus, mbah-mbah saya itu diduding-duding pro Londo. Itu saya sakit hati banget. Itu akhirnya kami dengan tim mencari fakta yang sebenarnya. Jadi yang di medsos itu ada cap Pakubono ketiga nggak ada. Baru setelah 3 hari Belanda menghadap kepada Sinuhun Pakubono ketiga, loh bopo pamanmu yang njaluk ini. Daripada dadi klilip, bisa bahasa Jawa nggak? Tahu nggak? Sudah dikei wae. Itu terjadi di Jatisari, bukan Giyanti. Itu kira-kira 8 kilo dari Giyanti arah Sukoharjo. Ini Karanganyar, ini Sukoharjo. Berarti ada pra ya? Ya, di situ Pangeran Mangkubumi kaparingan Siti Gaduhan, kapatedan Siti Lungguh, dipun keparengaken mangangge ageman Mataram. Ada naskahnya? Ada. Nah itulah yang saya itu bukan ini mau terus pasti orang kuwi Gusti mong kuwi. Saya lebih sakit dituding-tuding dapat duit dari keistimewaan hanya untuk menyerang Surakarta. Setiap Februari eyang-eyang saya dituding-tuding sebagai antek Londo. Itulah yang membuat saya tidak ini. Dan saya juga nggak tahu saudara-saudara saya yang lain tuh dong apa, saya juga nggak tahu. Itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Utari pertanyaan itu juga saya lakukan sejak tahun 90-an 2 itu juga dengan pawiatan ini itu ya, jadi memang tepat panjenengan dapat penghargaan yang luar itu biasa ya. Bahkan saya sampai diberi julukan Putri Mbalelo yang mana saya dionek-onek ke wong akeh sebagai anak durhaka. Sinuwun itu bukan hanya bapak, tapi itu adalah rajamu. Kok kamu begitu? Lah mereka itu tahu apa tentang keraton? Saya matur sinuwun. Apakah saya salah ngurungkepi keraton? Saya sejak lahir ngantos sak menika saya hidup di dalam keraton. Kalau saya dianggap salah, pidana menapa ingkang badhe nandhalem paringaken dhateng dalem tampi. Tapi harus terucap sendiri dari sinuwun. Sekarang kita bisa membayangkan saja, seandainya saya tidak jadi Putri Mbalelo, keraton sudah jadi hotel. Saya bukan menunjukkan diri saya, tapi sebetulnya tugas kewajiban orang hidup di dunia itu kan harusnya disadari untuk dirinya sendiri. Aku terlahir di mana, tanggung jawabku untuk hidup itu seperti apa, itu mestinya kan disadari gitu. Bukannya malah bikin masalah. Sinuwun Bapak surut, wah jadi prahara besar. Karena sudah ada kepentingan politik di situ yang diterapkan di konflik Keraton Surakarta. Lah sing konflik ki sapa? Wong ora tau eneng apa-apa kok. Gitu. Ya, yang punya kepentingan nah, itu tadi. Enenge sing ora hak njaluk duwe hak. Gitu. Nah, itu yang merusak adat. Sementara kita ini kan masyarakat adat. Makanya saya terus berjalan cari keadilan dalam hukum
Karena keraton kan sudah ada di dalam negara Republik Indonesia yang katanya adalah negara hukum. Nah, disitulah saya mendapatkan ketetapan hukum itu dari Mahkamah Agung dan juga mendapatkan lembaga Dewan Adat ini bukan untuk Gusti Mung ini, untuk keraton. Untuk keraton. Kalau itu tidak ada, ya sudah, saya nggak tahu habis saya seperti apa. Itu. Nah, ini kita meletakkan dasar hukum keraton itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Inilah Keraton Surakarta Hadiningrat yang juga dilindungi oleh hukum Indonesia, undang-undang dan hukum ya. Ya, hukum. Nyun sewu Gusti Mung, dipun lajengaken Mbak Ira. Ya, itu untuk pawiatan ini sebetulnya kalau orang Jawa itu dulu yang paling diutamakan ini dokon sinau joget tari. Karena tari itu banyak sekali nilai yang bisa menjadi landasan untuk karakter. Ya, pembentukan budi karakter. Budi pekerti. Saya tuh dulu ibu saya kita dipanggilkan pengulu keraton, diajari budi pekerti. Itu ya hanya ibu saya. Itu kebetulan ibu saya ini kan garis keturunannya kesananya itu pujangga semua, pujangga keraton. Yosodipuro, terus Yosodipuro 1, 2, 3 itu. Nah, ini ke atasnya yang Mangkurat Agung. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kita, paling tidak kalau kita itu belajar nari ngerti iromo, olah rosonya itu dibawa. Dari situ kita akan mendapatkan kekuatan energi itu. Semesta. Yang itu diolah dari diri kita sendiri. Sebetulnya itu. Kita punya energi itu, tapi kalau tidak diasah, asuh, ya hilang. Ya. Terus kan ada yang ngopo kok nyembah gitu. Itu saya juga iki wong ora ngerti ning ini. Saya itu diajarkan oleh ibu saya karena ibu saya juga penari nggih. Jadi menapa dan itu setelah keraton ini ditetapkan oleh Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo sebagai keraton Islam, itu semua doa-doa itu diawali dengan diujubke, jadi disampaikan dulu dengan bahasa Jawa, terus baru bahasa Arabnya, itu. Terus sembahan itu kita itu menari, terutama budaya Ketawang ya, itu kan semua tarian pakai sembahan, itu menyatukan Rasulullah dan Gusti Allah. Terus itu manunggaling kawula Gusti. Ya itu kita itu mau menjalankan tugas. Ya harus ada kekuatan itu. Betul, kita sebagai orang Islam selawat Nabi 3 kali dengan pas kita menyembah itu. Nanti terakhir juga begitu. Ya. Ya, ini karena Keraton Surakarta tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah sudah ditetapkan menjadi Keraton Mataram. Islam. Itu. Nyun sewu Gusti Mung, ini saya sudah diingatkan oleh panitia untuk mengakhiri diskusi kita, tetapi ternyata masih banyak sebetulnya ya pertanyaan, dan apa yang disampaikan Gusti Mung ini merupakan satu informasi luar biasa yang mungkin jarang kita dengar ya, dipublikasikan. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini nanti jika ada kesempatan Senawangi bisa membuat satu, atau khususnya di bidang penelitian, mewawancara Gusti Mung untuk mencatat ini sebagai satu informasi penting, paling tidak untuk pengembangan nusa bangsa dan negara Indonesia, khususnya Keraton Surakarta. Terima kasih, tepuk tangan untuk Gusti Mung. Ya, sebelum mengakhiri, saya ingin membacakan satu
puisi penutup yang ditulis oleh sahabat saya, Dr. Darmoko Trahmataraman. Surakarta Kasunanan, Ngayogyakarta Kasultanan, Budidaya Persatuan, kanggo nggayuh kang tujuan. Solo Pura Mangkunegaran, Jogja Pura Pakualaman, kabeh padha paseduluran, mreh kuncoro trah Mataraman. Kulaan gedang menyang Solo, kulaan gethuk menyang Sukaraja, wilujeng siang sonten kadang mitra, Senawangi tetap jaya. Tepuk tangan. Ya, terima kasih atas perhatian dan pertanyaan dari para hadirin semuanya, para kasepuhan Senawangi di sini, para cendekia dan perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa dan juga masyarakat umum, masyarakat luas yang berkenan hadir pada diskusi nilai-nilai seni budaya Keraton Surakarta. Memang belum titik, dereng titik nggih, tasih koma, tapi nanti komanya lain waktu, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi kita berikan aplaus luar biasa kepada Gusti Mung. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan tarian atau sendera tari Bedoyo dari Keraton Surakarta. Matur nuwun, monggo. Baik. Energi bukanlah hanya sebuah reaksi. Dia selalu ada dimanapun itu, Membawa yang baik menjadi hebat. setinggi apa kamu bisa melompat. Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, Harapan, hati, dan mata yang berkelana. Dari masa kini hingga ke masa depan. Yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Segitiga biru itu spesial. Adonannya mengembang sempurna. Enak. Kuenya lembut. Hasilnya segitiga biru, tiap bikin apa aja buat siapa aja pasti jadi. Loh, kuenya mana? Jadi siap terima order. Segitiga biru, bikin apa aja, so pasti bisa.